Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cerita sekitar. Yuk kita lihat, kita dengarkan perbedaan adab antara kedua ustadz sebelah dengan ustadz yang katanya Wahabi. Lebih baik manakah di antara kedua ustadz ini? Maaf sahabat, bukan saya itu membanding-bandingkan, tapi kita ambil ilmunya dari sang ustadz ini ya. Yang mana yang baik kita ambil, yang buruk kita lempar, kita buang ke laut. Oke sahabat, jangan lupa like dan subscribe-nya untuk selalu dukung channel ini. Dan selanjutnya yuk kita ikuti videonya. Ini dia. Adab itu bukan hanya dari santri kepada guru, guru juga punya adab kepada murid. Kalau guru melihat murid salah, jangan komentar di sosial media, tanya dulu muridnya, jangan langsung main sesat-sesatkan dan murtad-murtadkan. Jadian Pak sekarang, itu menjadi guru, murid nyimpang, tegur langsung, datengin dia, panggil dia kalau perlu, anjing sini lo gitu, anjing sini lo gitu, ya, jangan nyalak dulu. Astagfirullah. Ini kejadian nih, nanti akan tambah banyak. Di hadis yang berbicara tentang adab banyak. Dalam Al-Quran juga disebutkan. Banyak sekali adab. Kurang enak ya didengar. Nih, adab dari sini kita tahu Islam, bahwasanya adab, ya, adab adalah akhlak dan akhlak adalah ibadah. Dengarkan akhlak adalah ibadah. Ini yang sering seorang tidak sadar. Mereka menyangka bahwasanya namanya ketakwaan itu adalah hubungan seorang dengan Allah saja, padahal tidak. Di antara ketakwaan adalah hubungan seorang dengan yang lainnya, bagaimana beradab. Ini ditanbih, diingatkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali tatkala beliau mensyarah hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Nabi waktu mewasiatkan seorang sahabat, Nabi berkata, ittaqillah, bertakwalah dimanapun kau berada dan kapanpun, haitsu ma kunt, hendaknya kau bertakwa kepada Allah. Ya. Pertama, bertakwa kepada Allah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa atbi sayyi'atal hasanah tamhuha. Kalau kau melakukan dosa, segera melakukan kebajikan, niscaya kebajikan tersebut menjadi hasanah mahiyah, akan menghilangkan dosamu yang kau lakukan. Setelah itu Nabi berkata, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Kata Ibnu Rajab, jangan disangka bahwasanya akhlak bukan daripada takwa. Akhlak bagian daripada takwa, tetapi Nabi mengatofkan atau menyebutkannya secara tersendiri dalam rangka untuk memberi perhatian khusus terhadap akhlak. Semisal ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wa amilus solihat. Sungguhnya orang beriman dan beramal soleh. Beramal soleh bukan berarti bukan iman, beramal soleh bagian daripada iman. Paham? Tetapi disebutkan amal soleh setelah iman, padahal amal soleh bagian daripada iman, agar kita perhatian terhadap amal soleh. Bahwasanya iman bukan hanya perkataan dan pengakuan, tapi harus ada buktinya, amal soleh. Misalnya saya berkata telah datang para ulama dan Syekh bin Baz rahimahullah. Syekh bin Baz termasuk ulama atau tidak? Termasuk ulama. Tapi saya sebutkan Syekh bin Baz secara khusus untuk menunjukkan ini harus diperhatikan lebih daripada yang lainnya. Maka saya berkata para ulama dan Syekh bin Baz. Man kana aduwwan lillahi wa malaikati wa rusulihi wa Jibril wa Mikail. Kata Allah dalam Al-Qur'an banyak metode seperti ini. Zikrul khas ba'dal am, penyebutan yang khusus setelah yang umum. Barang siapa yang menjadi musuh bagi Allah dan malaikat-malaikatnya dan para rasulnya dan musuh Jibril dan Mikail. Saya tanya sama antum, Jibril Mikail termasuk malaikat enggak? Termasuk, sudah disebutkan sebelumnya. Barang siapa yang memusuhi Allah, memusuhi para malaikat, memusuhi Jibril dan Mikail, padahal Jibril Mikail termasuk malaikat, namun disebutkan secara khusus karena kemuliaan apa? Dua malaikat ini. Paham sampai sini? Ketika Nabi SAW mengatakan, ittaqillaha haitsu ma kunt, bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Setelah itu Nabi berkata, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ya, dan berakhlak mulia terhadap manusia. Sikapilah manusia, interaksilah dengan mereka dengan akhlak yang mulia. Ya. Sengaja Nabi sebutkan secara khusus agar kita perhatian terhadap masalah akhlak. Apa kata Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala? Ya. Hadza min khisalit taqwa wa la tatimmu taqwa illa bihi. Berakhlak mulia kepada manusia, kepada orang lain adalah bagian daripada ketakwaan dan tidak sempurna ketakwaan kecuali dengan akhlak. Kecuali dengan apa? Akhlak. Wa innama afradahu bidzikri lil hajati ila bayanihi. Akan tapi Nabi mengkhususkan penyebutannya
karena ada keperluan untuk menjelaskannya. Kenapa? Fa inna katsiran minan nas yadhunnu anna taqwa hiyal qiyamu bihaqqillahi duna huquqi ibadihi. Karena banyak manusia menyangka namanya takwa itu hanyalah menjalankan hak-hak Allah. Adapun hubungan antara seorang dengan orang lain, hak-hak manusia tidak dia perhatikan. Padahal menunaikan hak manusia, berakhlak kepada mereka, beradab kepada mereka juga termasuk daripada ketakwaan. Paham sampai sini? Oleh karenanya antum harus terbetik dalam benak antum, harus antum tanamkan dalam benak antum bahwasanya akhlak mulia itu ibadah. Sebagaimana antum kalau baca Quran merasa beribadah, antum bangun salat malam merasa ibadah, antum senyum sama orang, ya. Antum tidak mengganggu orang lain, tidak merendahkan orang lain, menghargai perkataan orang lain, tidak hasad kepadanya. Itu juga ibadah, itu juga pahala yang mengalir. Itu juga pahala yang mengalir. Bahkan banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya akhlak mulia merupakan barometer keimanan. Merupakan barometer keimanan dan pahalanya luar biasa. Saya bacakan hadis-hadisnya di antaranya. Seperti ya, Nabi SAW di antara doanya kalau beliau bangun malam, beliau berdoa di antaranya ihdini bi ahsanil akhlaqi la yahdi bi ahsaniha illa ant wasrif anni sayyi'ah la yasrif anni sayyi'ah illa ant. Ini di antara doa minta akhlak yang mulia. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anni sayyi'ah la yasrif anni sayyi'ah illa ant. Ya. Sudah hafal belum? Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi, ya. Ya Allah, tunjukkanlah kepada aku kepada akhlak yang terbaik, ya. La yahdi li ahsaniha illa ant. Tidak ada yang bisa menunjukkan aku kepada akhlak yang baik kecuali Engkau. Wasrif anni sayyi'aha. Jauhkanlah aku daripada akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Tidak ada yang menjauhkan aku dari akhlak yang buruk kecuali Engkau. Ini Nabi baca tatkala salat malam. Kemudian Nabi SAW juga berkata, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Yang bisa menjauhkan orang beriman yang paling sempurna imannya ada yang terbaik akhlaknya. Orang beriman yang paling sempurna akhlaknya, yang paling sempurna imannya ada yang terbaik akhlaknya. Bayangkan bagaimana akhlak dijadikan barometer, di antaranya adab dijadikan barometer oleh Nabi SAW untuk menunjukkan tingkatan iman seseorang. Kata Nabi, yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Bagaimana akhlak bukan ibadah? Akhlak bagian dari agama, akhlak bagian dari ketakwaan. Anda senyum, ya. Anda merendah sama orang, membantu orang lain, membantu tetangga, ramah kepada istri, wanita hormat kepada suaminya, perhatian sama anak-anak, berbakti kepada orang tua, ya. Ini semua ibadah dan ini akhlak yang mulia dan ini barometer keimanan seseorang. Semakin tinggi akhlaknya, semakin tinggi imannya. Yang bilang adalah Nabi SAW. Nabi juga bersabda, Innal mu'min la yudriku bi husni khuluqihi darajatas sha'imil qa'im. Sungguhnya seorang dengan akhlaknya yang mulia, dia bisa mencapai derajat orang yang senantiasa puasa sunnah dan senantiasa salat malam. Subhanallah, ada si fulan, dia mungkin jarang puasa sunnah, dia mungkin jarang salat malam, tapi akhlaknya mulia. Semua orang senang melihatnya, semua orang berkeinginan berbicara dengannya, semua orang ingin kenal dengan dia, semua orang nyaman kalau ngobrol sama dia. Kenapa? Dia murah senyum, dia rendah diri, rendah hati. Subhanallah, dia mungkin tidak salat malam, dia mungkin tidak puasa sunnah, tapi dia mendapati derajat orang senantiasa puasa sunnah dan salat malam. Dengan apa? Dengan akhlaknya. Dengan akhlaknya. Ibunya selalu rindu ingin berbicara dengan dia, tetangganya senang kalau ketemu dengan dia. Istrinya senang kalau dia di rumah, bukan bahagia kalau dia keluar rumah. Sebagian istri kalau suaminya pulang cepat, Mas, kenapa pulang cepat, Mas? Pingin suaminya enggak pulang-pulang. Baik. Jadi lihat kata Nabi SAW, Innal mu'min la yudriku bi husni khuluqi darajatas sha'imil qa'im. Sungguh seorang mukmin dengan akhlak yang mulia bisa mencapai derajat orang yang rajin puasa sunnah dan rajin salat malam. Bahkan Nabi berkata, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil 'abdi yaumal qiyamah min husnil khuluq." Tidak ada satu pun yang menyaingi yang paling berat di timbangan seorang mukmin pada hari kiamat seperti akhlak yang mulia. Artinya kalau ditimbang di hari kiamat, kalau banyak amal soleh nih. Yang paling berat kalau ditimbang adalah akhlak yang mulia. Timbang langsung memberatkan amal kebajikan, timbangan kebajikan pada hari kiamat. Ini dalil bahwasanya akhlak yang. Nah, sahabat, demikianlah tadi telah kita reaksi sebuah video antara dua ustadz ini ya, yang mana ustadz yang berilmu dia menyampaikan dengan cara yang sopan, santun, lembut dan penuh
kasih sayangnya, yang mana sahabat boleh membandingkan siapakah di antara dua ustadz tadi yang memang benar-benar berilmu. Oke sahabat, sekian dulu cerita sekitar hari ini, dan jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Insya Allah kita sambung lagi di video-video berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.